karena setelah disampaikan presentasi, kemudian masing-masing kalau tanya apa menulis agak susah, jadi langsung saja ya. Nanti begitu sampai pukul 4:30 ya, 4:30 nanti Pak Ustadz mengakhiri, kemudian kita buka tanya jawab sekitar 15 menit ya, hanya 15 menit. Setelah itu dijawab, kemudian kesimpulan oleh Pak Ustadz. Kami persilakan kepada Pak Ustadz untuk menyampaikan paparannya. Pak Ustadz. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatu wa salaman da'imaini mutalazimaini ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ilal huda wa wala hawla wa la quwata illa billah. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmatnya kita bisa berjumpa di ruang maya ini. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita yang besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita bisa meneladani kemuliaan akhlak beliau. Dan kebetulan beliau acara Maulid ya. Hari ini adalah hari Maulid. Ya, tema kita adalah revolusi itu tidak Qur'ani. Saya sungguhnya mengirim linknya ya, link tulisannya ada di chat. Kalau bapak-bapak mau baca tulisannya ada di chat. Nah, ini bernuansa tafsir ya, bernuansa tafsir. Nah, secara umum disebutkan bahwa tafsir itu ada istilah tafsir maudhu'i. Ya. Tafsir maudhu'i itu adalah tafsir, artinya maudhu'i itu artinya tema. Ya. Jadi tafsir maudhu'i adalah tafsir tematik. Apa yang dimaksud tafsir tematik? Ya, tafsir yang membahas sebuah tema. Kan ada tafsir yang namanya tahlili. Tahlili itu artinya tafsir yang dimulai dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas. Jadi selesai satu Al-Quran itu disebut tahlili. Kalau maudhu itu nggak selesai satu Al-Quran. Jadi hanya memilih salah satu tema. Memilih salah satu tema. Ya, tema apa ya terserah. Misalnya yang dibahas misalnya jilbab dalam Al-Quran. Jadi milik jilbab. Atau kemudian misalnya Musa di dalam Al-Quran, atau Nabi Musa alaihissalam dalam Al-Quran. Nah itu contoh ya, contoh tematik. Jadi ada temanya kemudian dicari tafsirannya di dalam Al-Quran. Nah, tematik ini dua macam. Tematik ini dua macam. Ada istilahnya itu minan nas, ya. Jadi dari nas ya, dari teks. Jadi teksnya ada di dalam Al-Quran. Jadi teks. Misalnya tadi Musa kan teksnya ada. Jadi saya membahas tentang Musa dan teksnya Musa itu ada dalam Al-Quran. Misalnya Ka'bah dalam Al-Quran. Ka'bah itu ada dalam Al-Quran. Tapi ada juga tafsir tematik. Ya. Temanya tapi tema itu tidak ada dalam Al-Quran. Ya misalnya bayi tabung di dalam Al-Quran. Kata bayi tabung itu tidak ada dalam Al-Quran. Sehingga dia juga tematik tapi tidak ada dalam Al-Quran. Nah umumnya tema-tema yang ada dalam Al-Quran, teksnya ada dalam Al-Quran itu sudah dibahas. Sehingga sekarang lebih banyak yang untuk mencari sesuatu yang baru, biasanya orang menafsirkan Al-Quran dari teks-teks ya tema-tema atau teks yang tidak ada teksnya di dalam Al-Quran. Nah, kalau misalnya sekarang kita bahas tentang revolusi, revolusi itu tidak ada dalam Al-Quran, jadi teksnya nggak ada. Jadi dia menjadi contoh yang kedua dari tafsir tematik. Jadi kita lanjutkan. Jadi yang saya maksud dalam kesempatan ini dengan revolusi adalah perubahan yang cepat. Ya, lawannya tentunya evolusi. Evolusi itu perubahan yang lambat. Kita mulai. Satu hari Nabi Muhammad SAW berdakwah
di sebuah tempat yang cukup jauh dari Makkah, sekitar 90 atau 100 km, namanya Taif. Nah, entah apa yang membawa sang Nabi sampai ke sana, tetapi yang pasti sambutan yang didapatkan oleh beliau adalah hinaan, lemparan batu, bahkan orang-orang sana melibatkan anak-anak kecil untuk melempari Nabi Muhammad SAW. Tidak main-main, dampaknya kemudian Rasulullah tubuhnya berdarah-darah, dan yang diriwayatkan itu tumitnya sampai berdarah, sehingga beliau harus lari bersembunyi di sebuah sampai pada sebuah kebun anggur, dan dibantulah oleh seorang Kristiani yang bernama Ardas. Nah, malaikat yang melihat peristiwa ini kemudian kesel, ya, geram atas perlakuan masyarakat Taif. Taif sendiri diduga, jadi Taif itu mungkin seperti puncak, ya, yang lagi macet. Jadi dia sebuah tempat, Taif itu sebuah tempat di mana orang-orang kaya di Makkah itu punya villa di sana. Villa. Jadi mereka, jadi intinya di sana pembesar-pembesar lah. Mungkin targetnya Nabi Muhammad SAW itu ketika para pembesar-pembesar Quraisy masuk Islam, maka yang banyak pengikutnya, ya. Jadi anggota-anggota pembesar itu juga. Tapi yang pasti bahwa beliau mendapatkan sambutan yang kasar, ya, yang membuat malaikat geram. Di dalam sebuah kitab, ya, di dalam kitab Al-Barazanji, mungkin pernah dengar Al-Barazanji, itu disebutkan. Barazanji ini sebuah kitab yang sering dibaca oleh orang-orang Betawi setiap malam Jumat, terutama kalau lagi Maulid. Dan malaikat itu mengatakan ke Nabi bahwa bagaimana kalau saya siksa mereka. Jadi siksanya itu ceritanya apa? Malaikat mau memindahkan sebuah gunung, jadi gunung itu diangkat, habis itu ditimpakan kepada masyarakat Taif. Tapi Nabi menolak. Di dalam kitab itu disebutkan arju min aslabihim may yatawalla. Kata Nabi Muhammad, oh jangan diperlakukan seperti itu. Saya masih berharap, ya, saya masih optimis bahwa kalaupun mereka tidak masuk Islam, saya masih optimis keturunannya masuk Islam. Nah, di sini tidak disebutkan keturunan keberapa yang akan masuk Islam, tapi Nabi berharap seperti itu. Artinya bisa saja anaknya masuk Islam. Kalau bukan anaknya, ya keturunan kan termasuk cucu. Kalau bukan cucu, ya cicit atau bahkan di bawahnya lagi. Maksud saya, di situ terlihat bahwa Nabi Muhammad begitu bersabar, ya, begitu sabar dalam berdakwah. Nah, itu yang saya maksud dengan Islam itu Al-Quran. Nabi Muhammad itu sendiri tidak revolusi. Jadi berdakwah itu tidak revolusioner. Kalau beliau revolusioner, pastilah diterima permintaan malaikat itu. Kemudian contoh yang lain adalah ketika Nabi Muhammad berdakwah di Makkah dan juga mengalami jalan buntu dakwahnya. Ketika itu Rasulullah SAW, jadi dulu masyarakat Quraisy itu tidak suka dengan dakwah Nabi, itu mengganggu umatnya, terutama umatnya yang lemah. Yang lemah itu yaitu yang mereka tidak punya kedudukan sosial yang menguntungkan. Siapa mereka? Mereka orang miskin, mereka budak, ya, makanya mereka menyiksa misalnya Bilal dan sebagainya, karena Bilal itu adalah punya posisi rendah di dalam masyarakat. Tapi mereka melihat bahwa upaya itu tidak berhasil, karena itu ya udah, kayaknya sih nabinya nih yang harus dibunuh. Jadi pernah suatu waktu ketika keputusan mereka itu sampai sebulat itu ingin membunuh Nabi. Nah, pada waktu Nabi hendak dibunuh itulah Nabi kemudian memutuskan untuk hijrah. Nah, sesungguhnya pertanyaannya, apakah Rasulullah tidak bisa meminta doa, minta tolong kepada Allah untuk tetap di Makkah, kemudian menghadapi pembunuhan itu, dan kemungkinan besar permintaan doa seorang Nabi diterima untuk tidak terjadi, tidak bisa dibunuh. Tetapi Rasulullah SAW ya tidak melakukan itu, tidak menghadapi masyarakat Quraisy dengan frontal. Beliau kemudian memilih untuk menghindar, ya, menyusun strategi.
Strategi itu artinya sebuah upaya ya mundur satu langkah tapi kemudian maju beberapa langkah. Nah, itu juga bukti bahwa upaya Nabi Muhammad dalam berdakwah itu tidak revolusioner. Bukan sebuah perencanaan jangka pendek, tetapi sebuah perencanaan jangka panjang. Mari kita bandingkan misalnya dengan para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW yang sering digambarkan di dalam Al-Quran. Ketika mereka gagal berdakwah, ujung dari kegagalan itu adalah azab. Itu misalnya terjadi pada kaum Nabi Nuh. Nabi Nuh ya pengikutnya yang yang tidak beriman itu kemudian diazab. Bahkan kalau Nabi Nuh itu disebutkan jangan sisakan satupun. Begitu doa Nabi Nuh kepada Allah. Kemudian Nabi Lut, kemudian Nabi Hud, Nabi Salih alaihimussalatu wassalam. Dan beberapa yang lain. Nah, saya menamai itulah revolusi. Itulah revolusi. Ya, memang ya kita tahu bahwa dakwah para nabi itu penuh onak dan duri, tetapi seringkali hasilnya saat itu juga kala nabinya masih hidup. Sedangkan Nabi Muhammad SAW dan Al-Quran itu dakwahnya adalah proyek yang berlangsung jangka panjang. Bahkan sampai dunia ini berakhir. Sampai dunia ini berakhir. Mengapa ya? Karena kan Nabi Muhammad umat Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad sendiri kan nabi terakhir kan. Jadi proyek dakwah Nabi Muhammad adalah proyek memang yang sampai kiamat. Bukan proyek yang harus jadi sekarang. Nah, bukti lain bahwa dakwah atau Al-Quran itu lebih senang yang tidak revolusi itu bahwa kita ingat Al-Quran itu kan turun berangsur-angsur. Munajjaman sebagaimana disebutkan di dalam ulumul Quran biasa disebutkan. Nah, berangsur-angsurnya Al-Quran turun itu sebagai bukti ada komunikasi yang intim antara pesan ilahi yang begitu sempurna ya tanpa cacat dengan kenyataan manusiawi yang penuh cacat, penuh celah, penuh kekurangan. Nah, ini berbeda dengan kitab-kitab suci yang terdahulu yang itu jadi satu paket. Saya ingin mengibaratkan bahwa Al-Quran sepertinya ingin berkata bahwa saya akan dengan sabar dan setia menemani manusia dan mengantarkan mereka kepada kehidupan yang lebih baik. Tidak peduli jika itu harus menunggu sampai hari kiamat. Sepertinya Al-Quran ingin berkata begitu. Dengan bukti bahwa Al-Quran itu turun berangsur-angsur. Saya menamainya Al-Quran menawarkan proses. Jadi dakwah Nabi itu kalau kita lihat tidak dengan dimulai seperti Nabi Musa ketika tongkat menjadi ular, atau seperti Nabi Isa yang orang mati bisa dihidupkan, atau seperti seorang nabi Nabi Ibrahim yang dakwahnya dimulai dengan mukjizat tidak bisa dimakan api misalnya. Tetapi Nabi Muhammad itu berdakwah dimulai. Dakwahnya Nabi Muhammad dimulai dengan bahwa beliau bergelar Al-Amin. Al-Amin artinya yang terpercaya. Jadi beliau memulai dari situ. Nah, gelar Al-Amin ini adalah gelar yang tidak bisa dibangun dalam sehari. Misalnya Ustadz Margono nih, ya, pengen digelar Al-Amin. Caranya dari kemarin beliau mulai tidak pernah berbohong. Kemarin. Apakah masuk akal Ustadz Margono besok sudah bilang, saya pengen digelar Al-Amin. Baru sehari dua hari tidak berbohong, itu tidak cukup untuk mendapatkan gelar Al-Amin. Itu berarti adalah sebuah perjuangan sepanjang hidup gelar Al-Amin. Ya, kita mungkin tidak berbohong dalam puluhan tahun, tapi besok kita berbohong, maka Al-Amin, gelar Al-Amin itu hilang. Dia harus, kalau saya telusuran ini, saya menyebutnya mirip dengan hadis Nabi ya. Saya menyebutnya Al-Amin adalah gelar yang harus digigit dengan gigi geraham. Dari lahir hingga ajal menjemput. Kapan saja ada satu hari di antara usia kita, yang puluhan tahun itu,
kita berdusta, maka gelar amin alamin itu akan menguap. Nah, inilah seorang nabi. Jadi dakwahnya dimulai dari beliau adalah orang yang tidak pernah berdusta. Nah, sekali lagi saya ingin mengatakan bahwa itu bukti bahwa upaya dakwah Rasulullah bukanlah revolusi. Kemudian ada bukti lain, misalnya Al-Quran itu turun dengan kalimat yang pertama, berbunyi apa? Bacalah. Bacalah. Maksudnya, ya, Al-Quran itu tidak datang dengan membawa hasil. Jadi Al-Quran tidak datang membawa hasil. Seumpama bisa dikatakan misalnya Al-Quran datang tidak membawa ikan, tapi dia membawa kail. Jadi Al-Quran tidak datang dengan membawa ilmu pengetahuan yang sudah jadi. Tetapi Al-Quran membawa proses untuk mendapatkan ilmu pengetahuan itu. Apa? Yaitu bacalah. Nah, membaca adalah proses yang tidak pernah berhenti. Bahkan setelah ketemu hasilnya orang tetap membaca. Sudah sampai S1 seperti Ustaz Ahmad Yani, membaca lagi jadi S2. Begitu seterusnya. Kata Ustaz kita kemudian minal mahdi ilallah. Dari buayan sampai sampai liang lahat. Nah, membaca itu bukanlah revolusi. Membaca bukan revolusi. Jadi membaca bukan perubahan revolusi. Al-Quran adalah proyek peradaban. Dan peradaban itu bukan candi Prambanan yang bisa dibangun dalam semalam. Ya, bagi yang berharap tiba hasil, maka Al-Quran adalah kitab yang membosankan. Bagi mereka yang hendak melakukan perubahan dengan sekejap, maka menurut saya Al-Quran bukan bacaan bagi mereka. Nah, kenyataan paling kasat mata adalah Islam di Indonesia. Islam kita di Indonesia adalah Islam yang bangunan batu batanya disusun sedikit demi sedikit oleh para penyuluh Islam di masa lalu dengan menyertakan semen budaya, pasir-pasir tradisi, dan kapur-kapur adat istiadat. Bahkan hingga kini Islam di Indonesia terus-menerus membentuk dirinya dengan satu hukum, dengan satu semboyan, yaitu menjaga persatuan dan kesatuan dan tetap menjadi Indonesia. Nah, barangkali kini ada yang berubah, ingin mengubah Islam di Indonesia dengan cara revolusioner. Menurut saya itu adalah pilihan. Kita, ya, para ustadz di sini, ya, terserah mau melakukan dakwah secara revolusioner, saya kira ya silahkan saja. Ya, karena maksudnya revolusioner adalah adakan dakwah itu menghancurkan sebuah bangunan kemudian membangunnya kembali sesuai dengan keinginan kita. Tapi pertanyaannya adalah berapa banyak korban tak berdosa yang harus menjadi tumbal dengan upaya-upaya seperti itu. Dan kita perlu bertanya, apakah perjuangan para penyuluh Islam, orang salih di masa lalu itu di Indonesia sedemikian tidak berharga sehingga harus kita hancurkan demi untuk yang bagi kita Islam yang lebih baik. Tetapi sekali lagi, revolusi tetap bisa menjadi pilihan. Karena memang kita adalah manusia yang ditakdirkan untuk bebas memilih. Lagi pula memang otak kita itu lebih suka pada revolusi. Setiap ada revolusi kita senang. Kenapa? Karena ada perubahan besar. Kemudian ada berita besar. Ya, sama dengan sukanya orang pada film-film aksi. Otak itu selalu bosan kepada kerja-kerja peradaban yang sistematis, yang berkelanjutan, yang waktunya lama. Mengapa? Karena itu menjemukan. Terlebih di era disrupsi saat ini, yang selalu menghitung kemenangan kompetisi sama dengan menghancurkan dan membangun kembali segala hal dalam waktu yang singkat. Namun kita tahu bahwa karya-karya agung adalah karya yang pernah mendekam lama di dalam benak pencetusnya, lalu dierami sedemikian rupa dalam jangka waktu yang panjang, hingga suatu saat lahir dan membawa dunia ke arah yang lebih baik. Ya, memang kerja peradaban, juga kerja dakwah begitu membosankan, bahkan mungkin begitu melelahkan. Tapi begitulah cara Muhammad berdakwah, yang seumpama dengan sabar membimbing orang pedalaman yang tega kencing di Masjid Nabawi
sementara para sahabat hendak memancung lehernya. Kita ingatkan kisah itu. Ya, ada seorang masyarakat Badui yang kencing di Masjid Nabawi. Dan sahabat udah kesel, sudah mau pancung lehernya, tapi Nabi tidak. Tidak begitu cara dakwah Nabi. Kau coba dipancung. Apa perubahan peradaban ketika seorang seperti itu dipancung? Tapi kalau diajari dan dia menjadi baik, maka dia bisa mensyiarkan kebaikan kepada keluarganya di kampung. Begitulah cara Al-Quran menyematkan visi dan misinya secara perlahan. Masuk ke dalam sanubari setiap kebudayaan, tanpa kekerasan dan tanpa revolusi. Kalaupun kekerasan harus dilakukan, ya itu karena Rasulullah diganggu dan mereka memaksakan kekerasan. Tapi kalau kekerasan tidak dipaksakan oleh mereka, maka Nabi Muhammad pun tidak akan pernah melakukan. Tetapi ya saya seperti itulah. Ada contoh terakhir ini. Kita ingatkan tentang ayat-ayat tentang keabadian jasad Fir'aun. Bayangkan, ayat itu bahkan harus menunggu sampai abad ke-20 hanya untuk membuktikan bahwa ayat itu benar. Begitu lama ayat itu ada dalam Al-Quran, tapi tidak langsung terbukti kebenarannya. Dia membutuhkan waktu sampai abad ke-20. Sampai ditemukannya jasad Fir'aun atau Ramses II itu. Nah, ini yang saya maksud dengan tidak revolusioner. Oke, saya kira seperti itu sebagai bahan obrolan, bahan silaturahmi. Saya kembalikan kepada Ustadz Margon.